Puji Tuhan, haleluya, selamat sore bagi kita semua. Mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di hari ini semua karena Engkau. Dan pada saat ini Tuhan kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau buat kami mengerti setiap maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di nama Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab. Di dalam Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Artinya terus-menerus. Ada usaha, bersungguh-sungguh kita menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Ada kerja keras kita, ada semangat kita, ada seruan kita yang tidak henti-hentinya di hadapan Tuhan. Dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Artinya kita tersadar, kita waspada, kita berjaga-jaga, kita berhati-hati, dan kita tidak tidur secara rohani. Supaya kita dapat bertekun di dalam doa, kita harus waspada. Kita harus berhati-hati terhadap banyak hal yang akan menimpa, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak peperangan jasmani, bahkan banyak peperangan rohani yang kita alami. Sampai pun kita rasakan. Tetapi ketika kita terus berdoa, kita berjaga-jaga, maka kita akan tetap ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah mengajarkan kita di sore hari ini bahwa untuk kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Jangan kita terbawa dengan zona nyaman kita. Jangan kita merasa kita ini baik-baik saja. Kita tidak butuh untuk berdoa. Kita tidak butuh untuk berjaga-jaga. Ataupun kita tidak butuh untuk mencari Tuhan. Iblis senantiasa mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan kita orang-orang yang percaya. Saat kita tidak berdoa, saat kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Bahkan apa yang kita lakukan itu kita tidak menyadari. Secara kedangingan kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak berjaga, kita tidak berdoa. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Baiklah kita jangan tidur, tetapi kita berjaga-jaga, kita tersadar, bangun kerohanian kita untuk kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ada satu contoh Alkitab, satu tokoh Alkitab yang namanya Nehemia. Nehemia ini dia selalu berdoa, dia selalu berjaga-jaga. Bahkan dia mengajak bangsanya untuk berdoa kepada Tuhan. Nehemia ini adalah juru minum Raja Persia, Artasasta, dan di mana Nehemia ini diberikan kuasa. Bahkan Nehemia dipilih menjadi gubernur dan memimpin untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, Nehemia ini adalah seorang yang mengandalkan doa, yang suka berdoa. Bahkan dia selalu berjaga-jaga. Kalau kita baca di dalam 1 Nehemia 1 ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia berdoa. Nehemia berpuasa kepada Allah untuk bangsanya. Nehemia mau membangun Yerusalem, tembok Yerusalem kembali. Sehingga dia mau membawa bangsanya ini untuk dekat dengan Tuhan. Untuk berdoa, bahkan berjaga-jaga kepada Tuhan. Kepada apa yang mereka lakukan.
Ketika mereka tidak berjaga-jaga, musuh akan menyerang mereka. Tetapi Nehemia lakukan, dia mengajak bangsanya ini untuk mencari Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Nehemia mengajak bangsanya berperang. Dia mengajak bangsanya untuk berdoa, bahkan berjaga-jaga. Hal-hal yang dilakukan Nehemia untuk membawa bangsanya di dalam mereka berperang, yang pertama adalah Nehemia mengajak seluruh bangsanya Yehuda berdoa dan tetap bekerja. Nehemia mengajak bangsanya terlebih dahulu adalah berdoa dan tetap bekerja. Kalau di dalam Nehemia 4 ayat 4-6 dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia mengajak bangsanya Yehuda berdoa, bekerja. Sehingga karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati, mereka melakukan semuanya dengan segenap hati mereka, dengan kesungguhan hati mereka. Itu yang dilakukan oleh Nehemia, mengajak bangsanya ketika mereka berperang. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah ketika musuh mereka kembali menyerang, Nehemia menghadapinya dengan mengajak seluruh bangsanya juga berdoa dan mengadakan penjagaan. Masih tetap lagi berdoa dan mengadakan penjagaan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nehemia di dalam dia berperang melawan musuhnya. Ada musuh, ada orang-orang yang tidak senang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia dan bangsanya Yehuda tetap berdoa dan bekerja. Sehingga dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka. Artinya Nehemia terus mengandalkan Tuhan. Nehemia tetap berdoa, tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Ketika kita lengah, ketika kita lemah, maka iblis bisa saja langsung menjatuhkan kita. Sehingga kita menyimpang dari firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi mencari Tuhan. Yang dilakukan Nehemia adalah dia tetap bekerja, dia tetap berdoa. Dan yang ketiga, yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia mengajak bangsanya untuk ingat kepada Tuhan. Pada serangan berikutnya, Nehemia menghadapi dengan mengajak bangsanya untuk mengingat kepada Tuhan dan mereka berperang. Ayat 14, Nehemia 4 ayat 14 dikatakan, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu,
untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia mengajak bangsanya untuk ingat kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap terus ingat kepada Tuhan. Kita tetap terus berdoa. Kita tetap terus berjaga-jaga. Segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, peristiwa apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah berdoa terlebih dahulu, bahkan kita berjaga-jaga, kita tidak akan jatuh. Dan yang terakhir yang Nehemia lakukan adalah Nehemia meminta kepada seluruh bangsa Yehuda untuk tetap berjaga-jaga. Masih lagi Nehemia mengajak bangsanya berperang, mereka berdoa, mereka berjaga-jaga. Ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, Nehemia 4 ayat 22 sampai 23. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Yang dilakukan oleh Nehemia sangatlah benar di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia berjaga-jaga. Sehingga dikatakan, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Mereka selalu bersiap sedia. Walaupun yang pertama itu mereka sudah menang, tapi Nehemia tidak mau lengah. Nehemia tetap mau menjaga bangsanya ini untuk tetap ada di dalam penjagaan. Mereka selalu ada hati-hati, mereka selalu was-was, mereka selalu waspada untuk setiap serangan musuh ketika mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Yang dilakukan oleh Nehemia adalah mereka berdoa dan mereka berjaga-jaga. Di dalam kehidupan kita, mari ajak kehidupan kita ini, diri kita ini untuk senantiasa berdoa. Sehingga di dalam doa kita juga berjaga-jaga. Satu contoh pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus, dia berjaga-jaga dan dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 41 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus sendiri saja dia berjaga-jaga. Dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Tetapi saat itu dia temui Petrus dan ada beberapa murid lainnya. Mereka tertidur. Kerohanian mereka tertidur. Mereka tidak berjaga-jaga. Tetapi kita boleh melihat bahwa Yesus sendiri dia berjaga-jaga, bahkan dia berdoa. Mari kita semua, apa yang menjadi peperangan kita saat-saat ini? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Atau bahkan kita putus asa? Karena keadaan-keadaan saat ini, COVID-19 yang tidak mereda, atau keadaan atau masalah lainnya yang mungkin merasa kita khawatir. Mari
kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bawa di dalam doa, sehingga di dalam doa kita berjaga-jaga. Allah akan memberikan kita kekuatan. Di dalam peperangan kita, mari kita berdoa, kita berjaga-jaga. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Biar kiranya kita menjadi karakter kehidupan Kristen kita. Kehidupan kita mengiring Tuhan. Kita tetap berjaga-jaga dan kita tetap berdoa. Lukas 21 ayat 36 katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan. Mari kita semua, kita tetap berdoa, kita tetap berjaga-jaga. Di dalam doa Tuhan memberikan kita kekuatan semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan. Firman-Mu mengajak kami untuk kami selalu berdoa, untuk kami selalu berjaga-jaga. Kami ingat akan Engkau ya Tuhan. Ketika kami berdoa, Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Roh Kudus yang terus menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, setiap doa kami, setiap seruan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab sesuai dengan waktumu. Terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.